Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Manusia adalah makhluk yang paling membingungkan. Dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, kemudian dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati. Dan dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Tingkatkan kesehatan Anda dan keluarga dengan gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Halo pemirsa, salam sehat. Bagaimana kabarnya? Sehat? Bahagia? Sukses? Amin. Ini doa kami untuk Anda lewat sapaan awal di program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hari ini ada narasumber yang hadir untuk mendapatkan solusi buat masalah kesehatannya. Karena begini, ada satu trauma yang tersisa dalam kehidupan beliau. Trauma bagaimana orang tuanya berjuang melawan penyakit stroke, masih terbayang penderitaan sang ayah akibat terkena penyakit stroke. Jadi hari ini Ibu Anita memenuhi undangan kami. Beliau ini masyarakat awam seperti Anda juga. Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mas. Jadi saya terima kasih sama Ibu karena Ibu mau memenuhi undangan. Sekaligus juga memang kewajiban kami pertama memberi edukasi, yang kedua nanti menyediakan solusi. Tapi ngomong-ngomong, minta komentarnya sedikit dong soal video yang tadi. Memang banyak sih zaman sekarang itu orang tuh lebih mementingkan mencari uang. Kayak saya lah ya, terasa sakit baru berobat. Maksudnya nggak ada untuk, oh kalau kita sakit harus jaga ini. Kayak pola makan, saya sendiri juga pola makan saya aur-auran gitu maksudnya. Upaya pencegahan itu nggak ada gitu ya, kesadaran iya, gitu. mencegah Maksudnya itu ya. Kalau udah terasa sakit baru berobat. Kalau udah nggak ada lagi keluhan, berhenti gitu aja berobat, udah nggak periksa lagi lanjut. Takut. Bu, saya mau kasih Ibu kesempatan untuk menyapa suami dan anak-anak Ibu lewat layar kaca. Buat suami sama anak-anakku, aku sayang sama kalian semua. Semoga kalian sehat, dimudahkan dalam segala hal. Amin. Itu aja. Amin. Ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Itu aja kayaknya. Jadi agak sedih nih. Iya. Kenapa? Emang apa yang Ibu pikirin ya? Anak saya juga ada yang di Pekanbaru, jadi jauh. Jadi agak gimana gitu. Ada yang sakit ya, kangen begitu dah. Kita akan ikuti perbincangan saya dengan beliau dan dua orang praktisi kesehatan. Dua dari favorit Anda, Mas Boy Abidin, Mas Yohanes Kurniawan. Gimana, sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Pemirsa, kami siap untuk mendengarkan cerita beliau. Anda juga harusnya siap di sana. Namun sebelumnya kami perkenalkan riwayat kesehatan dan latar belakang dari Ibu Anita lewat video berikut ini. Anita Aryani. Sudah beberapa tahun terakhir ini, ia mengalami hipertensi. Setelah mengalami gejala, Anita pergi ke puskesmas dan diketahui tekanan darahnya sudah mencapai 180/90. Pada saat tensi saya tinggi, yang saya rasakan itu kepala saya pusing, leher saya ini berat rasanya, tensi saya pernah di 180, terus kolesterol saya 250, asam urat saya 6/7. Kekhawatirannya semakin besar ketika mengetahui kadar kolesterol dan asam uratnya juga tercatat tinggi. Ia pun berharap bisa mendapatkan solusi yang tepat untuk masalah kesehatannya. Harapan saya sih saya sehat-sehat aja dan keluarga saya pun sehat, tidak mengalami penyakit yang menurut saya menakutkan. Tidak mau kena komplikasi penyakit. Apa komplikasi yang Ibu Anita paling takutkan bisa terjadi? Jantung, sama stroke, sama kanker yang kalau perempuan yang mematikan itu yang kanker payudara sama rahim itu yang saya takut. Tapi yang ada sejarahnya di keluarga Ibu yang membuat Ibu trauma, takut ini terjadi adalah stroke ya? Iya, stroke. Ayah saya sendiri yang mengalami itu.
nggak bisa ngapa-ngapain dia kan. Yang betul-betul ngomong pun istilahnya sepatah dua patah aja. Ibu masih ingat dulu waktu ayahnya stroke itu bagian mana yang lumpuh? Pertama-pertama itu cuma sebelah aja. Iya. Lama-lama nggak bisa sama sekali, nggak bisa bergerak. Sebelum praktisi kesehatan menanggapi cerita awal, kita main kuis. Benar atau salah? Konsumsi obat nyeri sembarangan bisa picu kenaikan tensi. Menurut Ibu Anita, pernyataan ini benar atau salah? Benar. Ya kalau kita nggak tahu obatnya untuk apa gitu kan, bisa jadi tambah sakit. Yang ada sakit yang lain yang datang. Jawaban dari Ibu Anita sudah tepat. Kalau kita konsumsi obat nyeri secara sembarangan, terutama obat yang memang mengandung zat aktif ya. Contohnya adalah obat antiinflamasi non-steroid. Nah ini perlu diwaspadai karena ketika konsumsinya secara berlebihan, tanpa resep dokter, ini dapat menyebabkan gangguan pada pembuluh darah. Selain itu juga bisa terjadi penurunan fungsi ginjal. Fungsi ginjal yang menurun ini akan terjadi retensi dari cairan. Ketika terjadi kondisi demikian, maka ini akan menyebabkan peningkatan pada tekanan darah. Konsumsi obat nyeri ini ada batasannya. Hanya boleh 3 hari. Ketika 3 hari konsumsi, tetapi nyerinya masih ada atau bertambah, segera periksakan ke dokter untuk dilakukan penanganan yang optimal. Jadi pemirsa, pernyataan yang barusan ini sudah kita dengar bersama. Konsumsi obat nyeri sembarangan bisa picu kenaikan tensi. Ini adalah pernyataan yang benar. Terkait pernyataan barusan Bu, nggak boleh minum obat pereda nyeri sembarangan. Ibu sendiri sekarang lagi aktif mengonsumsi obat nggak? Ada sih kalau lagi sakit, Sakit apa maksudnya? kaki saya nyeri. Ibu sendiri rajin ngecek tensi? Nggak sering kali sih. Sekali sebulan itu cuma sekali. Rata-rata ngecek tensi ada di berapa tensinya? Di 120, 130-an lah. Memang range-nya di 120 ya. Kemudian hari ini kita periksa tadi pemirsa tensinya Ibu Anita di 133/81. Ini di atas normal ya, terutama untuk sistolnya. Jadi ini hati-hati, tensi Ibu masih belum stabil, belum terkendali. Dan ini menjadi satu hal yang Ibu harus betul-betul waspada dengan tensi. Ditambah lagi kita lihat juga angka kolesterolnya nih, angkanya 240. Ini juga merupakan satu hal yang harus dikendalikan, jangan sampai kemudian timbul masalah, timbul komplikasi yang sangat mengganggu kualitas hidup Ibu gitu. Ibu tahu memang sudah punya hipertensi dari dulu ya? Udah pernah saya kena 180. Nah, Wow. ini 2 kita baru tahun dengar yang nih lalu. ceritanya. Apa yang terfikir oleh Ibu begitu angkanya semakin tinggi? Langsung teringat orang tua? Iya, langsung ingat itu. Makanya saya cemasnya di situ penyakitnya. Iya. Solusi yang akan diberikan oleh praktisi kesehatan untuk Ibu adalah teknologi laser khusus darah dan pembuluh darah. Kita dengarkan. Ya, teknologi laser yang kita bahas ini intensitasnya intensitas rendah. Jadi dia tidak bersifat invasif, tidak merusak jaringan. Ya. Nah, cara penggunaannya mudah. Hanya digunakan pada pergelangan tangan kiri. Ketika kita berbicara tentang hipertensi, pembuluh darah di orang hipertensi akan cenderung kaku dan sempit. Nah, itulah menyebabkan tekanan darahnya menjadi meningkat. Ketika menggunakan teknologi laser, lasernya itu akan menembus lapisan kulit, mulai dari terluar, epidermis, dan targetnya adalah pembuluh darah. Maka akan menstimulasi dinding dalam pembuluh darah untuk memproduksi nitric oxide. Fungsi dari nitric oxide sendiri ini adalah melenturkan pembuluh darah, melebarkan pembuluh darah, dan melancarkan aliran darah. Pada orang dengan hipertensi, apalagi dengan kolesterol tinggi, gula darah tinggi, asam urat tinggi, ini akan mempunyai kecenderungan darah menjadi kental. Nah, ketika terjadi pengentalan darah, maka akan terbentuk trombus. Apabila terjadi di otak, resikonya stroke. Apabila pada jantung, resikonya serangan jantung. Apabila pada ginjal, resikonya adalah gagal ginjal. Teknologi laser ini membantu menguraikan trombus sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Maka suplai oksigen, nutrisi dapat tersampaikan ke organ vital dan dapat menurunkan resiko terjadinya komplikasi. Ya, jadi untuk Anda pemirsa dan juga Bu Anita yang masih punya masalah dengan tensi yang belum terkendali, kolesterol yang masih tinggi, ini suatu upaya yang harus Anda lakukan. Pertama, jaga pola makan, ya Bu. Makannya hindari yang tinggi garam, tinggi gula, sama tinggi lemak, ya. Kemudian yang berikutnya adalah
lakukan olahraga paling tidak 150 menit dalam 1 minggu. Kemudian berikutnya adalah tidur yang cukup 6-8 jam dan kemudian memanage stres dengan baik. Dan kemudian bisa dilengkapi dengan teknologi laser agar kualitas darah dan pembuluh darah kita terjaga dengan baik. Nah, kalau kita bicara masalah kolesterol, teknologi laser ini juga bisa memanfaatkan kolesterol dan membakar kolesterol, menurunkan atau mengendalikan kadar kolesterol dengan dibakar menjadi energi. Jadi ada yang namanya kita sebut dengan dapur energi atau mitokondria. Di setiap metabolisme itu ada terjadi proses metabolisme di mitokondria yang dia akan menggunakan kolesterol, gula darah yang ada dirubah menjadi energi. Teknologi laser akan mengoptimalkan kembali fungsi dari mitokondria sehingga kadar kolesterol kita, gula darah kita semuanya bisa terkendali dan kemudian energi kita juga akan meningkat. Pola hidup sehat merupakan suatu kewajiban, kemudian bisa dilengkapi dengan teknologi laser agar kualitas hidup Anda akan menjadi lebih baik lagi. Inilah salah satu solusi di zaman modern, yaitu pendamping salah satu pilar pola hidup sehat, kemudian dimasukkan teknologi laser ke dalam kehidupan kita, dan inilah yang kami maksud dengan alat kesehatan bernama AccuLaser berikut ini. Ini yang saya pakai di pergelangan tangan kiri ini, pemirsa. Jadi di dalam alat kesehatan ini ada dua teknologi dalam satu alat yang sudah dipatenkan. Yang pertama, teknologi laser yang sudah dijelaskan oleh para praktisi kesehatan. Itu untuk darah dan pembuluh darah. Yang kedua ada teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation. Alat kesehatan ini, Bu, sudah 10 tahun terakhir berkembang di Indonesia. Dan hari-hari ini semakin banyak orang, masyarakat Indonesia yang menggunakannya. Ada 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, 2 sinar biru. Jadi ini semua udah dirancang begitu canggih, Bu. Sehingga ada titik-titik akupuntur di pergelangan tangan kiri kita yang goalnya adalah untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Berarti untuk meningkatkan kesehatan kita. Pakailah 2 kali sehari dengan durasi antara 15 hingga 60 menit untuk bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi. Harapannya adalah supaya bisa tercegah dari komplikasi yang berbahaya seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Pemirsa, cara mendapatkan AccuLaser adalah semudah Anda melihat ke layar televisi dan membaca nomor telepon. Di situ ada call center, ada juga nomor WhatsApp. Silahkan dicatat. Hubungi kami di waktu terbaik Anda. Kalau Anda sudah terbiasa melakukan transaksi di official marketplace terkemuka di Indonesia, silahkan tembusi ke sana. Atau kalau Anda belum mengunduh aplikasi terbaru dari Gogomall, ini buatan Gogomall, namanya Lagoon. Silahkan diunduh di App Store atau di Google Play Store. Dan satu kabar baik untuk kita semua, berkat kepercayaan yang begitu besar dari masyarakat Indonesia, Gogomall berhasil meraih sertifikasi ISO 9001. Yang artinya segala mutu, layanan, dan kualitas produk yang ada di sana telah memenuhi kaidah standar internasional. Pemirsa, Gogomall juga meraih penghargaan Super Brand pada kategori TV Media. Sekali lagi, ini berkat kepercayaan Anda. Dan Gogomall tidak akan berhenti untuk terus memberikan kualitas layanan dan produk terbaik, khususnya yang bisa menunjang kesehatan Anda. Silakan Anda mampir ke pusat layanan operasional yang ada di Bilangan Alam Sutra, Kota Tangerang, dan cek langsung di sana AccuLaser-nya, bahkan alat-alat kesehatan lain yang bisa Anda manfaatkan di zaman modern ini. Pemirsa, untuk sementara saya harus ingatkan, sambil Anda menonton Go Healthy, segera cari jalan dan beraksilah untuk menggunakan AccuLaser mengatasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Banyak masyarakat kita yang belum paham apa itu stroke, apa penyebabnya, bagaimana seseorang bisa kena penyakit stroke. Dan terkadang pengetahuan kita hanya sebatas ketika kita melihat orang yang kena stroke. Dan ini sebenarnya yang dialami oleh keluarga Ibu Anita. Pertama kali waktu ayahanda kena stroke, ibu kan masih sangat muda ya? Iya, benar. Masih 18, 19. Waktu itu pikiran saya,
karena mungkin beban pekerjaan, terus pikirannya terlalu banyak gitu. Di situ kenanya dia. Makan nggak teratur, istirahatnya kurang. Sebetulnya itu benar juga ya. Ya, merupakan salah satu hal yang merupakan faktor risiko, kita katakan seperti itu. Artinya faktor risiko untuk kesehatan jantung kita, ya pertama kan memang kita harus jaga, pertama adalah pola makan kita, ya. Kemudian kalau pola makan banyak tadi tinggi garam, tinggi gula, tinggi lemak, ini semuanya akan memicu terjadinya peningkatan gula darah, peningkatan kolesterol, dan juga peningkatan tekanan darah. Ini kita lihat bagaimana sumbatan pembuluh darah dapat terjadi di berbagai pembuluh darah, bisa di arteri, vena, di otak, di leher, dan juga di jantung. Ada darah yang mengalir di sana, kemudian kalau tekanan darahnya menjadi meningkat, pertama tekanan yang tinggi akan menyebabkan kerusakan di pembuluh darah. Kemudian akan terjadilah penimbunan lemak di sana, dan kemudian akan menjadi pembuluh darah itu menyempit. Aliran darah akan menjadi lebih lambat, dan kemudian makin lama penyempitan itu makin banyak dan akan terjadi sumbatan di sana. Ini kita lihat kalau terjadi masalah gangguan pembuluh darah di jantung. Tekanan darah yang tinggi tadi, ini yang normal, kemudian yang akan terjadi jantung bengkak karena tensi yang tinggi, kemudian jantung itu bekerja sangat cepat dan kemudian akan terjadi bengkak jantung. Dan ini akan membuat orang menjadi susah untuk beraktivitas, susah untuk bernafas. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana kalau terjadi masalah gangguan pada pembuluh darah di otak. Bisa ada sumbatan, bisa juga adanya pecah pembuluh darah. Ini bisa diakibatkan oleh karena tekanan darah yang tidak terkendali. Bisa juga disebabkan oleh karena darah atau kualitas darah yang tidak bagus. Karena kolesterol, asam urat yang tinggi akan menyebabkan kualitas darah menjadi terganggu. Dan ini sangat berisiko untuk terjadinya stroke. Jadi upaya yang harus Anda lakukan adalah tadi pilar pola hidup sehat ini wajib, kemudian mengikuti saran dokter dan kemudian dilengkapi dengan teknologi, tepatnya teknologi laser untuk kualitas darah dan pembuluh darah. Ditambah lagi pada wanita yang memang sudah masuk fase menopause. Nah, ketika terjadi fase menopause ini, hormon itu semuanya menurun. Salah satu hormon yang berpengaruh adalah estrogen, di mana estrogen kan mempunyai sifat sebenarnya protektif terhadap jantung. Nah, karena jumlahnya menurun, maka efek terhadap jantung itu sudah tidak ada atau lemah. Nah, makanya ditambah lagi hipertensi, kerja jantung makin meningkat, akan menyebabkan otot jantung makin menebal. Ini yang menyebabkan seseorang bisa mengeluh bengkak pada tungkainya, kemudian bisa sesak napas ketika berjalan, atau bisa terjadi nyeri dada. Nah, Ibu sendiri sudah menopause, Ibu? Saya udah nggak mens lagi. Apa yang Ibu Saya rasakan? Udah mulai suka lupa di mana naruh tempat Mudah ini. lupa, Ya. kemudian? Gampang capek. Ya, Tidur ya kurang, maksudnya nggak nyaman gitu rasanya. Ya terganggu susah juga tidur, susah tidur. Ya. Kemudian ada rasa semburan panas, gerah, Ada berkeringat berlebihan itu. Kadang-kadang tiba-tiba panas, berkeringat. Terus kemudian jadi sensitif nggak, Bu? Iya, suka marah sih, maksudnya agak lebih naik ini ya, maksudnya gampang marah gitu. Gampang marah ya, jadi kalau ada yang ngomong salah sedikit, itu langsung. Udah mulai naik aja darah gitu. Dan sebenarnya apa yang kita obrolin barusan juga ini sangat nyambung loh pemirsa dengan yang barusan ini nih. Muncul, saya diingatkan. Tahukah Anda dampak terjadinya menopause dini pada wanita? Mas Boy, ini bagianmu. Kalau kita bicara menopause dini, pemirsa, itu adalah usia di bawah atau sebelum 40 tahun. Sedangkan 40 sampai 50 tahun itu kita sebut sebagai pramenopause, ya. Jadi ada definisi berdasarkan umur. Kemudian kalau berdasarkan klinis itu adalah masa haid 12 bulan berturut-turut tidak datang, ya. Itu suatu proses yang alami yang terjadi baru kita katakan sebagai menopause. Wanita-wanita sudah mengalami menopause, apakah menopause dini, ini risiko untuk terjadi masalah kesehatan jantung dan juga pembuluh darah ini meningkat. Biasanya kolesterol mulai meningkat, gula darah mulai meningkat, asam urat mulai meningkat, tekanan darah mulai meningkat, semuanya meningkat karena tadi seperti dijelaskan Mas Yo, produk atau estrogen atau hormon estrogennya sudah menurun. Ini sebenarnya perlu diperhatikan betul untuk Anda wanita yang memang sudah mulai masuk ke masa menopause dini, menopause maupun masa pramenopause. Jadi hati-hati dengan risiko untuk terjadinya terutama untuk dampak jangka panjang yaitu pada jantung dan pembuluh darah. Nah, ada satu lagi penjelasan mengenai teknologi laser. Nanti kalau Ibu sudah pakai lasernya, Ibu juga wajib menggunakan. Ini penting juga untuk perempuan, yaitu ekstensi intranasal yang langsung bekerja di area kepala. Penjelasannya silakan. Ini ada satu ekstensi dari teknologi laser, namanya intranasal. Ini satu kesatuan ya, Bu ya. Nah, intranasal ini digunakan di rongga hidung. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk membantu melebarkan pembuluh darah yang ada di area otak. Nah, ini ketika pembuluh darah lebar, aliran darah di area otak itu lancar, maka punya manfaat sendiri. Bisa mencegah terjadinya stroke berulang,
membantu dalam pemulihan pasca stroke. Bagi Anda yang sering sakit kepala, migrain, vertigo, atau sinusitis dapat terbantu pemulihannya. Tadi juga sudah disinggung tentang nitric oxide. Nitric oxide ini adalah neuroprotektor, melindungi sel otak sehingga dapat mencegah demensia atau kepikunan. Dan satu lagi, dapat meregenerasi sel-sel yang ada di area wajah sehingga wajah akan terlihat lebih cerah. Tadi Ibu juga bilang kan masalah tidur ya. Nah Ya, ini pemirsa, tidur ini merupakan suatu kenikmatan tersendiri dan ini sangat berdampak pada kesehatan kita. Orang dengan tidur yang tidak berkualitas dan tidak cukup, ini akan berisiko terjadinya peningkatan tekanan darah, peningkatan kadar gula darah, peningkatan kadar kolesterol, obesitas, dan kemudian peningkatan risiko untuk terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah. Ya, jadi sekali lagi Anda gunakan 2 kali sehari, digunakan di malam dan di pagi hari. Ada hormon-hormon yang memang diproduksi oleh tubuh kita secara alami, secara natural. Kita lihat di malam hari, ini ada satu hormon namanya melatonin. Ini membuat tidur kita menjadi lebih berkualitas. Diproduksi antara kurang lebih jam 9 sampai jam 3 pagi. Keluarnya hormon melatonin dengan jumlah yang cukup, maka tidur kita akan menjadi berkualitas. Teknologi laser akan mengembalikan kadar melatonin tadi dalam kondisi yang normal, yang optimal. Pada saat kita tidur dalam, maka tubuh melakukan men-set up kembali ya untuk jantung, untuk paru-paru kita, kemudian untuk imunitas kita, kemudian untuk kekuatan otot-otot kita. Semuanya terjadi pada saat kita tidur. Kemudian di pagi hari, ini juga ada hormon yang memang secara alami diproduksi oleh tubuh kita supaya tubuh kita bisa aktif dan produktif. Ini ada satu hormon namanya serotonin. Jadi kita lebih segar, lebih bugar, lebih konsentrasi, lebih berenergi untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Dengan sirkulasi darah yang lancar, kemudian tubuh lebih berenergi, maka metabolisme terjadi dengan baik dan kualitas hidup kita akan menjadi lebih baik lagi. Jadi sekali lagi, tidur yang cukup, ya, penggunaan teknologi laser malam dan pagi hari ini akan menyeimbangkan hormon-hormon melatonin dan serotonin agar metabolisme tubuh kita bisa terjaga dengan baik dan meningkatkan kualitas hidup kita. Berikut ini adalah keterangan dari masyarakat Indonesia untuk Ibu Anita nih. Mereka yang sudah pakai teknologi laser dan apa yang terjadi pada tubuh mereka, bagaimana kemajuan kesehatan yang mereka alami. Silakan disimak. Saya pernah mengalami sakit kepala yang hebat. Ternyata ketika diperiksa itu tekanan darah saya tinggi, kolesterol saya juga tinggi, mengakibatkan serangan stroke. Ketika saya pakai, saya merasakan ada perubahan dalam diri saya, jarang merasakan pusing. Sampai sekarang saya sudah mulai merasakan sehat, tidur juga nyenyak, tensi saya juga normal, kolesterol saya juga hampir mendekati normal. Setelah kita melihat videonya barusan, kembali kita fokus sejenak kepada apa yang dialami oleh Ibu Anita. Jangan-jangan riwayat kesehatannya mirip dengan cerita kesehatan Anda, pemirsa. Kerap kurang tidur pada malam hari, hipertensi, bahkan pernah sampai 180 ya Bu ya. Kadar kolesterolnya melebihi batas normal. Asam uratnya juga tinggi, itu yang hari ini langsung diperiksa. Dan ada anjuran serta saran dari Mas Boy dan Mas Yo sebagai praktisi kesehatan. Kontrol secara rutin, ikuti saran dokternya. Kemudian disiplin konsumsi obat sesuai resep dokter, terutama yang tensi. Mulai batasi makanan yang berlemak, bersantan. Perbaiki pola tidur dan mulai rutin berolahraga. Tetapi jangan lupa Bu, ada teknologi laser. Jadi kalau Ibu sudah melengkapi saran masukan tadi dengan teknologi laser, itu artinya Ibu menuju paripurna. Istilahnya. Ibu siap untuk menggunakan teknologi laser? Siap, insya Allah. Pemirsa, AccuLaser ini adalah alat kesehatan yang terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia, terdaftar dalam judul alat kesehatan. Dan AccuLaser ini menggabungkan 2 teknologi sekaligus, laser dan NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation. Dalam satu alat sudah dipatenkan. Jadi buat pemirsa nggak perlu ragu untuk berjuang mendapatkan AccuLaser. Kalau sudah dapat AccuLasernya juga jangan disia-siakan. Jangan tidak digunakan secara rutin. Jadikan penggunaan AccuLaser 2 kali sehari ini merupakan bagian dari pola hidup sehat Anda. Juga intranasalnya. Jangan lupa untuk digunakan supaya semua yang merupakan komponen lengkap dari alat ini dapat membantu tubuh Anda mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi. Harapannya kita semua dapat tercegah dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal,
stroke, dan lain sebagainya. Hubungi kami segera, nomor call center atau nomor WhatsApp yang muncul di layar, atau Anda bisa lakukan pemesanan di official marketplace terkemuka di Indonesia. Bisa juga dipesan lewat Lagoon by Gogomall, sebuah aplikasi terbaru karya anak bangsa yang sudah mulai dipromosikan di 2025 ini. Pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda. Kami harap Anda mau juga berkunjung ke kantor pusat Gogomall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang, untuk melihat layanan operasional dan mengalami langsung edukasi, transfer pengetahuan, termasuk energi bersama orang-orang positif yang ada di sana. Pemirsa, semangat! Take action segera untuk atasi masalah kesehatanmu dan cegah komplikasinya. Sekarang juga! Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.